Ada seorang pedagang kaki lima di Tunisia yang nekat membakar dirinya sendiri karena frustasi. Ada juga seorang anak muda di Mesir yang tewas di tangan polisi. Dua momen berbeda, tapi terkoneksi lewat sebuah halaman di Facebook. Dan dari satu halaman Facebook tersebut, lahirlah serangkaian gerakan revolusi yang mengguncang dunia Arab. Sejak saat itu, dunia menyebutnya Arab Spring. Halo, balik lagi sama gua Novan Fefari dan selamat datang di segmen atau playlist baru di channel ini. Di mana di segmen ini gua akan membahas peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di muka bumi ini yang menarik untuk kita pelajari dan selami. Dan nama segmen ini adalah JPG. Bukan JPG foto atau gambar, tapi JPG ini singkatan dari jadi peristiwanya gini. Uprising that has come to be known as the Arab Spring. Causes of the popular uprisings known as the Arab Spring. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Arab Spring. Buat yang belum tahu, Arab Spring itu serangkaian gerakan anti pemerintah di awal tahun 2010-an yang nyebar luas di negara-negara Arab sama Afrika Utara. Jadi udah pasti skalanya gede, karena gerakan ini bukan cuma sekedar protes doang, tapi udah sampai ke level pemberontakan, bahkan ada juga yang jadi konflik bersenjata. Nah, awalnya semua ini dimulai dari Tunisia dan Mesir. Masyarakat di sana udah muak sama pemerintahannya yang dianggap abai, nggak peduli sama rakyat, dan kalau ada yang protes, malah ditindas pakai kekerasan. Jadi nggak heran kalau akhirnya muncul gelombang perlawanan buat ngegulingin rezim yang berkuasa. Nah, yang menariknya, protes di dua negara itu langsung ngasih efek domino ke negara sekitar. Dimulai dari revolusi Melati di Tunisia, lanjut ke pemberontakan di Mesir, terus ke Yaman, Libya, sampai ke konflik panjang yang kita kenal sebagai Perang Saudara Suriah. Terus kenapa namanya Arab Spring? Istilah ini sebenarnya dipopulerkan sama media barat tahun 2011. Spring alias musim semi itu dipakai buat ngegambarin gerakan politik yang dianggap membawa harapan baru menuju demokrasi. Sebelumnya istilah ini udah pernah dipakai juga, kayak People Spring di Eropa tahun 1848 atau Praha Spring di Cekoslovakia tahun 1968. Jadi pas ada gelombang protes di dunia Arab, media barat langsung nyebutnya Arab Spring gitu. Singkatnya, Arab Spring ini adalah simbol perlawanan rakyat Arab buat ngejar demokrasi dan kebebasan berpendapat. Cuman ya nggak semua negara berhasil mewujudkan itu. Ada yang sukses ganti rezim, tapi ada juga yang malah kejebak konflik panjang. Nah, Adan, sholat dulu lah, ya. Arab Spring ini sebenarnya punya titik awal yang cukup dramatis, dan datangnya dari Tunisia. Semua bermula pada 17 Desember 2010, ketika seorang pedagang kaki lima bernama Muhammad Bouazizi melakukan aksi bakar diri di kota kecil Sidi Bouzid. Kenapa dia membakar dirinya sendiri? Jadi waktu itu barang dagangan Bouazizi disita sama pejabat setempat tanpa alasan jelas. Nggak cukup sampai di situ, dia juga ditampar di depan umum. Nah, dari sana rasa frustasi dan marah yang dia pendam akhirnya meledak lewat aksi bakar diri itu. Tindakan Bouazizi ini bikin rakyat Tunisia geram. Orang-orang turun ke jalan, protes besar-besaran, nuntut perubahan politik dan ekonomi. Gelombang protes ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Melati. Hasilnya, revolusi ini sukses menjatuhkan rezim Presiden Zine El Abidine Ben Ali yang udah berkuasa sejak 1987. Tekanan datang dari mana-mana, militer, serikat pekerja, masyarakat sipil, sampai tekanan internasional. Akhirnya, pada 14 Januari 2011, Ben Ali terpaksa cabut dari kursinya dan kabur ke Arab Saudi. Setelah itu, Tunisia masuk ke masa transisi demokrasi. Mereka bikin pemerintahan sementara, nyusun konstitusi baru, ngadain pemilu bebas, dan mulai bangun lembaga-lembaga demokratis. Berbeda dengan negara lain yang kebanyakan malah kebawa konflik panjang, Tunisia justru jadi contoh sukses Arab Spring. Mereka bisa jaga stabilitas politik dan sosial sambil tetap bergerak ke arah demokrasi. Setelah Tunisia berhasil menjatuhkan rezim otoriternya, semangat itu langsung nyebar ke Mesir.
negara dengan penduduk terbesar di dunia Arab ini dipimpin oleh Hosni Mubarak yang udah berkuasa sejak 1981 setelah Presiden Anwar Sadat dibunuh gara-gara perjanjian damai dengan Israel. Selama 3 dekade, Mubarak bangun sistem politik super otoriter, penuh korupsi, nepotisme, dan represi. Partai oposisi ditekan, media dibungkam, rakyat bisa ditangkap sewaktu-waktu. Bahkan ada kabar dia nyiapin kursi presiden buat anaknya, Gamal Mubarak. Ekonomi pun kacau. Dengan 85 juta penduduk, banyak rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara segelintir elit makin kaya. Pengangguran tinggi, harga-harga naik, pelayanan publik amburadul, intinya rakyat makin tertekan. Ledakan terjadi pada 25 Januari 2011. Jutaan rakyat turun ke jalan terinspirasi dari revolusi Melati. Sosial media jadi senjata utama dan salah satu simbol pentingnya adalah halaman Facebook We Are All Khalid Said buat mengenang pemuda yang jadi korban kekerasan polisi. Puncaknya, di 28 Januari dikenal sebagai Hari Kemarahan. Ratusan ribu orang padati lapangan Tahrir Kairo. Pemerintah balas dengan gas air mata dan peluru, tapi rakyat nggak mundur. Lebih dari 800 orang tewas, ribuan luka-luka. Mubarak nyoba buat bertahan, janji nggak nyalon lagi, ganti kabinet sampai nunjuk wakil presiden. Tapi tekanan rakyat, militer, dan Amerika Serikat terlalu kuat. Akhirnya, 11 Februari 2011, Mubarak resmi mundur setelah 30 tahun berkuasa, dan kekuasaan sementara dipegang sama militer. Nah, euforia pecah, tapi transisi demokrasi ternyata berliku. Tahun 2012, pemilu bebas pertama digelar. Mohamed Morsi dari Ikhwanul Muslimin terpilih jadi presiden. Awalnya dia janji buat memenuhi tuntutan revolusi, tapi malah terjebak konflik dengan militer, partai sekuler, dan juga negara-negara barat. Tahun 2013, jutaan rakyat kembali protes lewat revolusi 30 Juni buat nuntut Morsi mundur. Militer ngasih ultimatum tapi ditolak. Nah, di 3 Juli 2013, Jenderal Abdel Fattah el-Sisi pimpin kudeta dan akhirnya Morsi ditangkap. Waktu itu kekerasan pecah dan paling parah di pembantaian Raba'a yang menimbulkan ribuan orang tewas. Akhirnya tahun 2014 el-Sisi maju sebagai presiden dan menang telak. Mesir memang dapat stabilitas, tapi banyak yang bilang kalau negara itu balik lagi ke rezim otoriter. Cuma ganti pemainnya aja. Jadi, revolusi Mesir berhasil jatuhin Mubarak, tapi gagal mewujudkan cita-cita demokrasi. Dari euforia, rakyat justru terjebak lagi dalam lingkaran kekuasaan militer. 15 Februari 2011, kota Benghazi jadi titik awal pemberontakan bersenjata melawan rezim Muammar Gaddafi yang udah berkuasa lebih dari 40 tahun. Gaddafi dikenal dengan konsep politik Jamahiriyah, campuran sosialisme, nasionalisme, Arab, dan Islam. Tapi juga dicap kontroversial karena dugaan terorisme, pelanggaran HAM, dan pengembangan senjata berbahaya. Awalnya protes hanya soal penahanan seorang aktivis, tapi karena rakyat udah muak dengan korupsi, pengangguran, dan represi, gerakan ini langsung membesar. Gaddafi menolak mundur, malah menyerang rakyat dengan tank dan pesawat tempur. Dari situ, demonstrasi damai berubah jadi perang saudara. Para pemberontak akhirnya bersatu di bawah Dewan Transisi Nasional atau NTC. Situasi makin panas sampai NATO turun tangan berdasarkan mandat PBB buat lindungi warga sipil. Setelah 8 bulan perang, kota Tripoli jatuh, dan Gaddafi tewas pada 20 Oktober 2011. Meski awalnya dianggap kemenangan, pasca Gaddafi, Libya justru masuk ke fase transisi penuh konflik. Negara pecah oleh kelompok bersenjata, ISIS sempat masuk, ekonomi ambruk, produksi minyak turun, rakyat susah dapat kebutuhan dasar, dan jutaan orang jadi pengungsi. Bantuan internasional memang ada, tapi inti masalahnya tetap. Tanpa persatuan rakyat Libya sendiri, stabilitas dan demokrasi masih jauh dari kata tercapai. Arab Spring di Libya nunjukin bahwa menjatuhkan diktator itu bisa cepat, tapi membangun kembali negara setelahnya jauh lebih sulit. Yaman, negara dengan sejarah panjang namun penuh konflik, sejak lama dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh. Berkuasa sejak 1978, ia mempertahankan kekuasaan dengan politik licik, tapi gagal membawa kesejahteraan. Korupsi, pengangguran, dan konflik internal membuat rakyat makin muak. Tahun 2011, terinspirasi Arab Spring, ribuan orang turun ke jalan menuntut Saleh mundur.
Gerakan ini dipimpin oleh Tawakkol Karman, aktivis perempuan yang dijuluki Ibu Revolusi dan kelak meraih Nobel Perdamaian. Protes meluas, bahkan sebagian militer dan suku-suku berpengaruh membelot dari rezim. Kekerasan pun pecah. Saleh mencoba bertahan, tapi setelah terluka parah akibat bom di Masjid Istana, ia terpaksa dirawat di Arab Saudi. Tekanan internasional akhirnya memaksanya menandatangani perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan. Pada Februari 2012, Saleh resmi lengser setelah 33 tahun berkuasa, digantikan wakilnya Abdurrabuh Mansur Hadi. Namun transisi demokrasi tidak berjalan mulus. Tahun 2014, kelompok Houthi merebut ibu kota Sanaa, memicu intervensi militer Arab Saudi dan perang saudara berkepanjangan. Yaman pun terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan yang hingga kini disebut sebagai salah satu yang terburuk di dunia. Maret 2011, di kota Daraa, sekumpulan remaja ditangkap dan disiksa gara-gara menulis slogan anti pemerintah di tembok sekolah. Kejadian ini bikin warga marah besar, lalu turun ke jalan dan menuntut kebebasan, reformasi, dan hak asasi manusia. Presiden Bashar al-Assad yang sudah memimpin sejak tahun 2000 menggantikan ayahnya, memilih menekan rakyat dengan kekerasan. Demonstran ditembak, ditangkap, bahkan disiksa. Tapi bukannya reda, protes malah makin membesar, hingga berubah jadi pemberontakan bersenjata. Dari sinilah lahir Tentara Pembebasan Suriah atau FSA, yang mendapat dukungan dari negara-negara Barat dan Arab Sunni. Situasi makin rumit ketika kelompok radikal seperti Jabhat al-Nusra ikut muncul. Pada 2013, datang ancaman lebih besar, yaitu ISIS. Mereka berhasil menguasai wilayah luas, melakukan kekejaman terhadap minoritas, dan bahkan jadi ancaman global lewat aksi teror. Untuk menyelamatkan rezim Assad, Iran dan Rusia turun tangan. Iran mengirim milisi Syiah dan penasihat militer, sementara Rusia sejak 2015 gencar melancarkan serangan udara. Di sisi lain, kelompok Kurdi juga bangkit lewat pasukan Demokratik Suriah atau SDF. Mereka jadi sekutu barat melawan ISIS, tapi di saat yang sama harus berhadapan dengan Turki, yang menganggap mereka bagian dari PKK, organisasi separatis Kurdi. Perang Suriah akhirnya berubah jadi konflik multipihak. Rakyat melawan rezim, oposisi melawan ISIS, Kurdi melawan Turki, plus intervensi dari negara-negara besar. Hasilnya, lebih dari 500.000 orang tewas, jutaan terluka, dan sekitar 12 juta warga Suriah terpaksa mengungsi. Kota-kota hancur, kehidupan rakyat porak-poranda, dan hingga kini, perdamaian masih jauh dari kata pasti. Arab Spring membawa dampak besar bagi ekonomi dan masyarakat Arab. Salah satu sektor yang paling terpukul adalah pariwisata. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi regional anjlok, nilai mata uang banyak negara merosot, inflasi melonjak, yang membuat harga kebutuhan jadi naik. Mesir dan Suriah jadi contoh paling jelas. Industri minyak pun terguncang, hanya negara stabil seperti Arab Saudi dan Kuwait yang diuntungkan, karena harga minyak dunia naik. Selain kerugian ekonomi, ketidaksetaraan sosial makin terasa, tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat. Misalnya di Tunisia, ketimpangan pendapatan di kawasan Arab juga naik menurut data World Bank. Namun, Arab Spring juga membuka peluang. Beberapa negara melakukan reformasi ekonomi untuk memperbaiki tata kelola, memberantas korupsi, mendukung UMKM, serta meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Tunisia jadi contoh. Selain itu, muncul dorongan kerjasama regional, misalnya melalui Arab Free Trade Area untuk pasar bebas, Arab Monetary Union untuk mata uang bersama negara Teluk, dan Arab Joint Investment Initiative untuk investasi bersama di infrastruktur dan energi. Jadi, Arab Spring memang mengguncang ekonomi dengan kerugian besar, tapi juga memberi peluang lahirnya reformasi dan kerjasama baru yang bisa jadi pondasi masa depan kawasan Arab. Sebenarnya masih banyak negara-negara Arab yang terlibat dalam Arab Spring, tapi gua bahas beberapanya aja. Karena sumber informasinya yang terbatas, dan ya emang gua males aja kalau harus dibahas semuanya. Capek anjir. Nah, kesimpulannya adalah Arab Spring bukan sekedar gelombang protes, melainkan titik balik sejarah dunia Arab. Gerakan ini lahir dari akumulasi ketidakpuasan rakyat terhadap rezim yang otoriter, ketidakadilan ekonomi, dan minimnya ruang kebebasan. Di satu sisi, Arab Spring berhasil membuka pintu bagi kebebasan berpendapat, demokratisasi, serta meningkatnya kesadaran politik masyarakat.
Namun di sisi lain, proses ini meninggalkan jejak luka, kayak runtuhnya stabilitas, konflik berkepanjangan, hingga krisis kemanusiaan di beberapa negara. Arab Spring pada akhirnya menunjukkan bahwa transisi menuju demokrasi dan keadilan sosial bukanlah proses yang sederhana atau instan. Harapan besar rakyat seringkali berbenturan dengan realitas politik, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Meski demikian, Arab Spring tetap penting sebagai pelajaran bagi kawasan Arab dan dunia, bahwa suara rakyat mampu mengguncang tatanan yang mapan, meskipun hasil akhirnya ya kadang tidak selalu sesuai dengan ekspektasi awal. Dengan begitu, Arab Spring dapat dipahami bukan sebagai akhir dari perjalanan, melainkan sebagai bab awal dari perjuangan panjang menuju tatanan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Ya mungkin segitu dari gua, semoga apa yang gue share ini ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.